Anime ini siap mengocok perut kalian sampai terguling-guling. Yuk simak reviewnya di sini, darling. Ya halo, kita bertemu lagi di channel paling kacangnya di Borneo Otaku. Anime Sentouin Hakenshimasu atau bahasa kerennya Kombatan Will Be Dispatched adalah salah satu anime komedi action fantasi yang tayang di musim Spring 2021. Jadi nih, Sentouin Hakenshimasu ini adalah anime yang diangkat dari light novel karangan Natsume Akatsuki yang juga merupakan autor dari Konosuba. Ya, bisa dirasakan feel komedi klasik khas Konosuba yang begitu terasa dan begitu kental dari anime ini. Tentu saja ada perbedaan di sana-sini mengingat studio yang bertanggung jawab menganimasikan anime ini dan juga staff-staffnya berbeda dengan yang menggarap Konosuba. Jadi kita tidak bisa serta-merta membanding-bandingkan anime ini dengan Konosuba. Rencananya sih anime ini akan mendapatkan jatah sebanyak 12 episode dan bisa kalian tonton secara gratis dan legal di Muse Asia atau Muse Indonesia. Anime ini berkisah tentang Sentouin nomor 6 atau si Kroco nomor 6 yang merupakan bagian dari organisasi penjahat bernama Kisaragi. Kalau kalian nonton Power Ranger, organisasi inilah yang biasa dilawan oleh para Power Ranger. Dan si Kroco nomor 6 ini pasukan yang paling lemah yang biasa kalah terlebih dahulu. Ceritanya organisasi Kisaragi ini tinggal sebentar lagi dapat menguasai dunia, tapi mereka kekurangan sumber daya untuk menghidupi para anggotanya setelah pertarungannya berakhir. Karena terancam PHK massal, organisasi ini pun berusaha mendapatkan sumber daya dari planet lain, dan planet lain yang mereka incar setelah diteliti sangat mirip atmosfernya dengan bumi. Si Sentouin nomor 6 atau Kroco nomor 6 ini pun dikirim ke planet itu untuk mendirikan markas baru agar mereka bisa bolak-balik antar planet. Selain itu, dia juga mendapatkan misi untuk meneliti ekosistem, sumber daya, dan level peradaban yang menghuni planet tersebut. Tentu itu bukan suatu hal yang mudah karena flora dan fauna di planet itu sangat berbeda dengan di bumi. Selain itu, penduduk lokal di planet itu meskipun memiliki level peradaban yang lebih rendah, tetapi mereka itu mengenal yang namanya sihir, sesuatu yang tidak ada sama sekali di bumi. Kita berkenalan dengan pemeran utama di cerita ini, Sentouin nomor 6 atau si Kroco nomor 6 yang nama aslinya tidak diketahui sama sekali. Sebagai petarung, dia menjalani operasi untuk memodifikasi tubuhnya sehingga bisa dibilang dia cukup kuat jika dibandingkan dengan manusia biasa. Ya, meskipun dia bagian dari organisasi penjahat, dia memiliki jiwa yang cukup baik. Ya biasalah, tipikal pemeran utama. Karena itu kejahatan yang bisa dia lakukan sebagian besar hanyalah hal-hal mesum atau kenakalan level anak-anak atau bocil. Faktor itulah yang membuatnya tetap menjadi yang terlemah atau kroco dan tidak mengalami kenaikan pangkat meskipun tergolong sebagai salah satu dari anggota terlama di organisasi Kisaragi. Faktor lain juga mungkin karena dia bukan tokoh yang terlalu cerdas. Soalnya dia sendiri mengatakan kalau dia tidak lulus SMA. Seandainya dia sedikit lebih pintar, poin kekejaman yang dia kumpulkan mungkin tidak terbuang percuma untuk membeli majalah Unfaedah, melainkan untuk menambah persenjataan atau memodifikasi tubuhnya untuk menjadi lebih kuat. Karena Sentouin nomor 6 ini tidak terlalu cerdas, maka untuk menemaninya diutuslah seorang atau sebuah android model gadis cantik bernama Kisaragi Alice. Kepribadiannya menurut bocoran sih mengambil sampel dari kepribadian si Kroco nomor 6. Makanya meskipun di awal-awal dia terlihat tidak akur dengan si Kroco nomor 6, semakin mereka sering ngobrol, semakin mereka akrab nanti sampai-sampai terlihat seperti kakak adik. Dibilang useless sih, ya nyatanya Alice satu-satunya tokoh yang paling berguna di anime ini. Tapi dibilang berguna banget ya enggak juga. Soalnya Alice ini, meskipun dia android, tapi dia tidak memiliki fungsi-fungsi canggih seperti bisa terbang, memiliki kekuatan super, atau bisa mengeluarkan laser dari matanya. Dia benar-benar didesain semirip mungkin dengan gadis kecil biasa, maka kemampuan bertarungnya pun setara dengan gadis kecil biasa. Kalaupun ada yang berguna, ya itu paling
pengetahuannya yang melimpah dan fitur meledakan dirinya yang mampu meluluh lantahkan area di sekitarnya jika mendapatkan hentakan yang keras. Di planet lain ini, setelah si Kroco nomor 6 dan Alice memastikan adanya peradaban manusia, orang pertama yang mereka temui adalah Snow, kapten dari pasukan kerajaan Grace yang dalam satu episode langsung turun pangkat menjadi anak buah si Kroco nomor 6. Kemampuan bertarungnya bisa dibilang top kelas karena di usianya yang muda, dia sudah diangkat menjadi kapten. Jika dibandingkan dengan si Kroco nomor 6, Snow ini sedikit lebih kuat. Padahal si Kroco itu manusia modifikasi dan Snow itu terbilang manusia biasa. Sayangnya, meskipun kekuatannya dapat diandalkan, dia memiliki kekurangan terbesar, yaitu dia super tamak. Kekayaan dan kejayaan, dua hal itulah yang menjadi inti kehidupannya. Nah, untuk mendapatkan kedua hal itu, dia rela membuang harga dirinya, bahkan rela ingin menjual diri. Si Kroco nomor 6 ini langsung mendapatkan gelar Honorary Knight setelah berhasil memperbaiki artefak penting di kerajaan Grace, meskipun ya tetap nggak bisa dipakai karena ulahnya sendiri. Dengan gelarnya itu, dia dipercaya untuk memimpin satu skuad kecil yang merupakan pasukan khusus. Selain si Kroco nomor 6, Alice dan Snow sebagai anggota skuadnya, dua anggota lain yang ditambahkan bisa dibilang keduanya adalah anak yang bermasalah. Yang pertama bernama Rose. Dia adalah chimera buatan berbentuk manusia. Kakek yang merawatnya sebelum meninggal memberikan beberapa petuah yang kemudian dianggap Rose sebagai wasiat terakhir kakeknya. Contohnya adalah cara perkenalan dirinya yang seperti anak Chunibyo dan juga tujuannya untuk menjadi chimera terkuat. Jika bukan karena pengaruh kakeknya tersebut, Rose hanyalah gadis chimera kecil yang rakus. Setiap dia memakan sejumlah daging hewan buas tertentu, tubuhnya dapat memiliki karakteristik hewan buas yang dia makan dan menggunakan kekuatan makhluk itu. Di antara makhluk-makhluk tidak waras di anime ini, mungkin Rose adalah karakter yang paling normal secara kepribadian. Selain itu, dia bisa menyemburkan api sehingga cukup berguna dalam pertarungan. Anggota kedua yang ditambahkan dalam skuad si Kroco nomor 6 adalah Grim. Dia merupakan Archbishop dari dewa jahat bernama Zenarit yang berkuasa atas undead dan bencana. Dengan kekuatan dewa tersebut, Grim mampu mengendalikan undead bangkit dari kematian dan memberikan kutukan pada orang lain. Sayangnya, kutukannya itu tidak selalu berhasil karena hanya memiliki persentase keberhasilan sebanyak 80%. Dan setiap kutukan yang tidak berhasil akan berbalik ke dirinya sendiri. Hal itulah yang membuatnya duduk di kursi roda. Suatu hari, dia mengutuk dua sejoli supaya tidak bisa menggunakan alas kaki. Kutukannya malah gagal dan malah Grim sendiri yang jadi tidak bisa menggunakan alas kaki. Karena dia tidak ingin berjalan dengan telanjang kaki, makanya dia selalu pakai kursi roda. Nah, dari gaya bicaranya sih dia tipe onesan seksi yang suka menggoda, tapi setelah kena pelecehan dianya malah malu-malu sendiri. Karena itu sampai sekarang dia masih jomblo dan ngenes. Dari dua episode pertamanya, masih sedikit kelucuan yang bisa didapat dari anime ini. Kedepannya akan ada banyak komedi-komedi khas ala Natsume Akatsuki, di mana kita akan melihat pertarungan-pertarungan dengan trik kotor, anggota tim yang useless, dan adegan-adegan ecchi yang dilakukan tokoh utamanya. Sekian dulu pembahasan dari Sentouin Hakkenshimasu kali ini. Sampai berjumpa di review-review yang selanjutnya. Goodbye.